Karena fakta bahwa kita tuh tidak bisa melarang orang menikah. Kalau saudara sekarang ini sedang gundah gulana, berpikir ini kok saya berumah tangga dengan si A, si B ini kok rasanya kurang pas, pikirkan kembali, doakan kembali. Anda tidak perlu berpikir karena setan selalu berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Shalom sahabat di dalam Tuhan, pada sore hari ini Shalom. Kita berjumpa kembali. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Mardi Harto. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Dan sebelumnya saya mau sampaikan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan kedua. Kami memberikan topik judulnya yaitu pernikahan kedua. Apa sih yang dimaksudkan dengan pernikahan kedua itu? Sebelum lebih dalam lagi, kami persilakan Bapak Mardi Harto untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat bertemu kembali di dalam pertemuan kita siang hari ini. Saya Mardi Harto, saya sekarang ini mengembalakan di satu gereja baptis Indonesia di Puspawarno, Semarang, dan juga saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa apa dulu Ben? Subscribe ya Ben ya. Subscribe, betul. Subscribe channel kami, gratis semua ya. Berikan saran-saran. Ya, komen dan komen. Apa yang mungkin akan kita bicarakan next ke depan dalam podcast kita, dan juga pencet loncengnya. Jadi kalau ada video-video kita yang lain, maka teman-teman akan mendapatkan notice dari YouTube dengan gratis, dengan cepat, ya, agar kami juga bisa terus berkarya di dalam channel kami ini. Oke, mungkin mari kita bicara bincang-bincangnya ya, bincang-bincang santainya Pak Mardi. Sekali lagi saya perjelas sedikit, teman-teman. Pak Mardi, beliau ada juga seorang dosen pengajar dalam STPI ya, di Semarang. Bagi teman-teman juga yang mungkin rindu ingin belajar sekolah teologi di Semarang, ada Sekolah Tinggi Baptis Indonesia ya Pak ya, Teologia, Sekolah Tinggi Teologia Baptis Indonesia. Bagi teman-teman yang mungkin melanjutkan ke S1-nya STT, mungkin bisa menghubungi di STPI Semarang. Ya, terima kasih. Monggo, kira-kira ada pertanyaan apa dari Pak Bina, apa dimulai dari Pak Mardi? Oke. Tadi yang seperti kami sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai pernikahan kedua. Yang dimaksudkan pernikahan kedua ini, kalau beberapa waktu lalu topik kita adalah mengenai perceraian. Ya. Bahkan sempat di dalamnya Pak Samuel itu menceritakan bahwa orang tuanya pun bercerai. Dan saat itu orang tuanya akhirnya mengambil keputusan untuk menikah lagi. Yang laki-laki, Pak. Yang laki-laki mengambil keputusan untuk menikah lagi. Nah, menurut Alkitab itu seperti apa sih, Pak? Karena beberapa pertanyaan dari teman-teman, bahkan ada teman-teman di sekitar kita juga yang saat ini mereka hidup di dalam kondisi seperti itu. Betul. Mereka menikah untuk kedua kalinya, dan pasangan ini punya pengalaman pernah bercerai, dan cerainya bukan cerai mati tapi cerai hidup. Ya. Nah, Alkitab itu sebenarnya berkata seperti apa sih? Mungkin kalau konotasi bercerai itu, kalau bagi saya itu bercerai dalam keadaan masih hidup ya Pak ya. Iya. Jarang kita temui bercerai dalam keadaan meninggal ya. Soalnya saya ngikut KTP Pak, kan Oh, di KTP iya. cerai mati, cerai hidup gitu Ya, tulisannya. Pak ya. Jadi saya lihat kan tidak kita pungkiri di dalam kekristenan pun jemaat-jemaat Kristen banyak sekali terjadi kawin cerai ya. Banyak sekali yang kita lihat. Nah itu apakah dibolehkan atau kontroversi apa Pak? Yang sebetulnya Alkitab katakan secara Alkitabiahnya ya, teologinya. Monggo Pak Mardi. Ya, jadi ini sebuah fenomena yang cukup menarik dan memang ini sebuah fakta yang kita hadapi dalam keseharian kita ya. Ya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri bahwa di masyarakat kita memang hal ini terjadi banyak sekali. Betul. Di masyarakat gereja, orang-orang Kristen juga banyak sekali yang cerai. Nah, Bukan hanya jemaat, tetapi mungkin ada hamba Tuhan atau pendeta ya, yang cerai bahkan juga. betul. Kan begitu. Betul. Nah, Betul sekali banyak ini hamba menarik Tuhan. sekali. Iya. Jadi ada pendeta pun yang cerai, bahkan jemaat banyak yang kita hadapi mereka melakukan perceraian. Nah, sebetulnya konsep pertama yang mesti kita pegang adalah seperti dalam Alkitab katakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Betul. Iya. Ya. Itu konsep dasar yang harus kita pegang.
Ya. Nah, tetapi fakta di dalam perjalanan hidup kita, Ya. nyatanya tetap saja perceraian itu terjadi. Betul, Pak. Iya betul. Betul, Pak. Tetapi perceraian itu terjadi, gereja tidak pernah mengeluarkan surat perceraian. Ya, betul. Tidak ada, Pasti. ya, tidak ada gereja yang mengeluarkan surat perceraian. Setahu saya karena kita Kristiani yang ada negara yang surat mengeluarkan ya Pak ya. Nah, itu ya. Secara jadi- sipil ya Pak ya. Betul, secara pemerintahan, Pemerintahan. legal formalnya, secara hukum Betul. mereka ngurus ke pemerintah. Pemerintahan. Tetapi gereja tidak akan pernah mengeluarkan surat perceraian itu. Iya, betul. Nah, ini menjadi pemikiran kita. Hmm. Rupa-rupanya hukum Tuhan itu kalah dengan hukum negara. Hukum Gitu Tuhan ya. kalah dengan hukum negara. Iya, Faktanya kan seperti itu. Hmm. betul betul. Pemberkatan itu terjadi hanya satu kali untuk seumur hidup. Tapi Pemberkatan itu terjadi pemberkatan nikah. Tidak ada pemberkatan perceraian. Yes. Ya. Iya, Kan begitu toh? Tidak ada pemberkatan perceraian. Ya. Adanya pemberkatan nikah. Nah, pemberkatan nikah itu terjadi hanya satu kali untuk seumur hidup. Makanya Yesus katakan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Ya. Nah, dari konsep di situ bahwa ya seperti saya bilang tadi bahwa hukum Tuhan itu kalah dengan hukum pemerintah, hukum negara. Orang bilang dia datang ke pendeta pasti tidak diizinkan untuk bercerai, Pasti, Pak. kan begitu. Betul. Iya. Nah, dia akan tetap mengurus sendiri karena untuk perceraian itu tidak membutuhkan surat dari Oh, gereja. paham. Kan Ya, begitu. Iya, Pak. Kalau untuk pencatatan di sipil membutuhkan surat nikah dari gereja. Betul. Syaratnya, Pak. Syaratnya kan? Ya. Syaratnya seperti itu. Persyaratan Tetapi utama untuk sipil kita nikah gereja dulu, iya, nikah agama gereja dulu. dulu, nikah agama, baru ke kita sipil. dapat surat Baru nikah sipil. dari gereja, Betul. baru kita bawa ke catatan sipil. Betul. Nah, ketika orang mengurus itu, mengurus surat perceraian, yang diurus adalah yang menjadi pembahasan adalah kenapa Anda bercerai? Betul. Kenapa Anda bercerai? Satu, mungkin karena tidak cocok, pertengkaran, KDRT, tidak dicukupi kebutuhannya. Ya. Bisa jadi ada banyak faktor Hmm. di sana. Nah, jadi akhirnya terjadilah perceraian itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah orang itu sudah bercerai, orang itu melakukan perceraian, Yes. Allah itu tetap mengasihi orang yang bercerai. Allah Allah tetap tetap mengasihi orang yang bercerai. Oke. Tetapi Allah membenci perceraiannya itu. Boh, itu dua bahasa yang berbeda ya Pak ya? Hal yang berbeda. Membenci dan mengasihi itu gimana Ya. Pak? Jadi Allah itu mengasihi Mengasihi. orang yang bercerai. Hmm. Kalau Pribadi misalnya si A dan si B, si A dan si B itu bercerai, Oke. Allah tetap mengasihi mereka, Oke. tetapi Allah membenci perbuatan mereka. Oke. Allah membenci perbuatan mereka. Allah Makanya membenci. Allah tidak mau bahwa perceraian itu terjadi. Ya. Tetapi karena dosa sudah masuk ke dalam dunia, maka itu yang menyebabkan mereka melakukan perceraian. Hmm. Akibat daripada salah satu akibat daripada dosa. Iya, iya. Sehingga mereka mengalahkan hukum Allah. Hukum Allah. Nah, sekarang yang menjadi pemikiran kita adalah kalau orang itu mau menikah lagi, ya, orang itu mau menikah lagi, ini sebetulnya yang menjadi beban seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, ya Iya. khususnya gembala sidang, karena dia harus bisa berapologet, dia harus bisa menjawab secara teologis kalau dia itu menikahkan lagi. Ya, itulah Pak. Ini, Betul. ini beban yang cukup berat bagi Iya, seorang betul gembala Pak. sidang itu. Betul. Karena dia ada di lapangan, Yes. dia harus bisa berteologis, dia harus bisa menjawab pertanyaan secara teologis, dia bisa berapologia untuk menjawab kenapa itu dinikahkan lagi, padahal Iya. sudah bercerai. Yes. Nah, itu dia. Nah, makanya ketika orang itu akan menikah lagi, sebetulnya prosesnya cukup panjang. Jadi mesti ada konseling yang cukup panjang dulu, dicari kenapa ini kamu bercerai kemarin, sekarang kamu mau menikah, kemarin persoalannya apa kamu bercerai itu? Kamu bercerai persoalannya apa? Apakah karena bosan? Ataukah karena memang suka kawin cerai? Dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti setelah diberkati nanti cerai lagi. Yes. Hobi. Nah, itu kan. Jadi Hobi kawin cerai. ya, hobi kawin cerai bisa jadi seperti itu. Ya, kalau Atau- nggak dipungkiri banyak juga ya Pak Ya, di kalangan begitu. Kristen yang hobi kawin cerai. Atau juga karena KDRT. Jadi Hmm. perlu seorang gembala itu perlu menyelidiki dulu kenapa perceraian kemarin itu terjadi. Jangan-jangan karena KDRT. Nah, terjadi perceraian. Nah,
nanti jangan-jangan menikah terjadi KDRT lagi. Iya. Ini menjadi persoalan, cerai lagi, nanti nikah lagi. Nah kebetulan kalau nikahnya sesama anggota gereja lagi, gimana coba? Ya. Iya. Kan ini Tapi biasanya gini Pak, jemaat tuh kalau udah pengen baik-baik, maunya baik-baik ke gembala ataupun ke pendeta pada waktu konseling pun yang baik-baik aja tuh Pak. iya. Yang jeleknya nggak keluar. Nah itu dia. Makanya saya katakan tadi bahwa kita perlu ada satu proses konseling yang cukup panjang. Berbeda dengan mereka yang sama-sama single, dengan lalu kemudian menikah. Ya. Tetapi kalau ini sudah pernah menikah, cerai, ya, nah ini harus ada konseling yang lebih dalam lagi. Jangan sampai terjadi perceraian lagi nanti. Karena harus dicari akar perceraiannya itu karena apa dulu. Yang kedua, apakah orang ini sudah betul-betul bertobat? Oke. Seperti itu. Iya Pak, tak potong langsung Pak. Iya. Memang kemarin sih pembicara sebelumnya, kalau teman-teman melihat ya, di perceraian part 1 ya kalau kita sebut, bahwa sebetulnya pernikahan kekristenan itu, beliau itu menyebut Pak Pendeta Timotius ya Pak ya, pernikahan itu terjadi bila mana seorang laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan itu sudah orang yang bertobat. Jadi karena pernikahan itu kan kudus ya, mahal, mulia, kemarin apa? Kudus, agung, dan mulia. Iya, kudus, agung, dan mulia. Itu sebetulnya pernikahan itu dipersiapkan untuk orang yang telah bertobat yang benar menikah ya Pak. Iya. Apakah begitu ya Pak ya, memang benar ya? Ya, jadi memang harus dilihat betul-betul apakah dia itu sudah betul-betul bertobat di dalam kehidupannya. Tuhan itu. Nah, ini sangat penting karena jangan-jangan itu tadi saya katakan bahwa nanti akan terjadi perceraian lagi. Iya. Karena betul. perceraian yang terjadi di dalam hubungan keluarga Kristen ini menjadi beban yang cukup berat bagi seorang gembala sidang. Iya Pak ya. Ya, Tanggung jawabnya. karena dia sudah ini pemberkatan. Jadi pemberkatan itu satu untuk seumur hidup, ya seumur hidup. Nah, makanya tidak boleh diceraikan. Kalau dia bercerai, dia namanya dikatakan dalam Alkitab berzina. Yes. Kan seperti itu, berzina kan. Betul. Nah itu dia, makanya harus betul-betul dia melakukan sebuah pertobatan. Seperti itu. Betul. Nih Pak, ada satu ayat ya yang saya baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami Atau istri. atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah itu gimana Pak? Kan ayat ini kan jelas Pak. Dia harus hidup tanpa suami. Berarti mungkin seorang istri yang bercerai dengan suaminya, masing-masing harusnya tidak boleh kawin lagi mungkin. Kalau menurut ayat ini, Menikah menurut dengan orang lain. iya nggak boleh. Yang ada bolehnya Ya kembali lagi, rujuk lagi. Betul toh? Kalau di sini disebut, ya benar, tidak boleh disebut di sini. Ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai. Ya Betul, itulah makanya bahwa hal yang paling mendasar dikatakan di dalam oleh Yesus bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu konsep paling mendasar yang harus dipegang. Makanya tidak ada lagi hal-hal yang lain. Kalau nanti sudah cerai menikah lagi boleh, cerai menikah lagi boleh. Karena memang satu ayat ini memang ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya, benar. Tetapi fakta kenyataan tidak bisa dipungkiri, Pak. Iya, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Betul, Pak. Itu tetap ada. Faktanya Banyak ada. sekali, Pak. Berjibun yang menikah lagi gitu loh. Nah, ini Pak, dari statementnya Bapak tadi kan ada jangka waktu. Artinya, apakah ada sebuah standar dari secara khusus, mungkin dari gereja Bapak yang pertama, oh kalau orang yang bercerai, dia ada rencana untuk menikah lagi, itu standar untuk konselingnya misalnya 10 tahun atau 5 tahun atau berapa, itu yang pertama. Lalu yang kedua berbicara mengenai kita harus kulik lebih dalam. Nah, sampai sedalam apa? Dan konsepnya kan tadi memang itu benar-benar bertobat nggak? Padahal kan indikator orang bertobat atau tidak yang bisa melihat adalah Tuhan ya Pak. Kita pun dalam kasat mata ini, misalnya Pak, saya dengan Pak Sam sudah bertobat dalam kasus case yang lain nih, dosanya yang lain. Nah, beliau hanya berkata kepada saya sudah bertobat. Dan akhirnya seperti yang disampaikan Pak Sam tadi, karena ada maunya, tentunya yang hal-hal baik yang ditunjukin. Iya, yang keluarkan ya. Nah, itu kita menguliknya atau mengetahui indikatornya itu seperti apa. Nah, yang terakhir, kalau tadi 2 statement itu, kalau ini menurut saya Pak, kalau salah monggo sih. Artinya apakah ini mengarah, meskipun Alkitab itu melarang, tetapi karena kondisi sekitar, keadaan yang ada di dunia ini, akhirnya ya
ya nggak apa-apa lah kita menikah lagi. Ya. Nah sebenarnya tuh dengan tegas tuh Alkitab itu mengatakan boleh atau tidak, dan setelah itu kalau kamu yang saat ini ada dalam pernikahan kedua, tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Nah maaf nih Pak, ada 4 poin yang harus. Ya. Jadi yang pertama Dijawab. tadi soal mengadili, menghakimi, menghukum, mengampuni, anugerah itu adalah urusannya Tuhan. Oke. Itu. Jadi kita tidak bisa ya Pak. kita nggak Iya. bisa, dan kita tidak tahu apakah orang itu betul-betul bertobat ataukah tidak. Oke, Kita nggak betul, tahu. betul. Tapi beberapa hal tadi itu adalah urusannya Tuhan. Termasuk juga apakah orang itu sudah betul-betul bertobat, kita kan nggak tahu. Itu Iya. Tuhan yang tahu. Betul. Nah kita hanya tahu dari casingnya aja, casing luarnya, Yes, kan begitu. betul. Nah itu yang kita lihat di sana. Hmm. Nah kemudian kalau kita ada fakta yang ada sekarang ini memang bahwa pernikahan kembali itu memang betul-betul terjadi. Nah Alkitab itu membolehkan ataukah tidak? Iya, Pak. Dan kita memang tidak ada, ayat ini memang sulit untuk menemukan apakah boleh ataukah tidak, karena konsep dasarnya adalah bahwa tidak boleh diceraikan, tidak boleh ada perceraian di sana, Iya. tidak boleh ada perceraian. Berarti Hmm. artinya kalau pernikahan kembali mereka hidup dalam perzinahan ya Pak? Ya, ketika orang itu bercerai, Iya. ya kalau Alkitab dikatakan memang seperti itu, Alkitab dikatakan seperti itu. Hmm. Tetapi ini dua hal yang mesti kita pikirkan, bahwa ada sisi sosiologis dan ada sisi teologis. Sosiologis dan teologis. Sosiologis dan teologis. Nah, secara sosiologis, secara sosial, bahwa itu adalah kenyataan yang ada, dan gereja harus menghadapi fakta itu. Nah, ketika menghadapi ya Pak ya? menghadapi itu Bukan dan harus melegalkan atau Iya, meresmikan. menghadapi dan harus menyelesaikan. Menyelesaikan. Menghadapi dan harus menyelesaikan. Nah, kalau gereja tidak bisa menyelesaikan, apakah ini orang akan dinikahkan ataukah tidak? Iya. Nanti kalau kumpul kebo gimana? Nah, itu Pak, betul. Ya kan? Iya. Siapa yang mau bertanggung jawab? Iya, yang Kalau- ada banyak orang bilang, lebih baik kamu kawin lah daripada kamu kumpul kebo berzina. Kan gitu loh, Oh Pak. iya, kan Jadi- begitu. Jadi ini dua konsep yang berbeda ya Pak, antara teologis dengan sosiologis ya. Iya, jadi ini secara sosiologis kan seperti itu fakta yang ada. Ya, secara yang ada bahwa memang pernikahan kembali terjadi. Seperti Ya, itu. ya. Tapi kalau gereja tidak melayani, maka kalau orang Kristen ini kumpul kebo, gereja bisa bertanggung jawab enggak? Kalau dia datang ke kebaktian, dua pasangan kumpul kebo itu datang ke kebaktian, Iya. apakah kita akan mengusirnya? Hmm. Ini kamu orang berdosa nih, Iya ya. kamu harus duduk di luar aja. Kan Iya, seperti itu. bisa juga. Padahal pendetanya juga dosa misalnya. Iya. Belum tentu. Ada itu ya, orang Pak. yang tidak berdosa, Pendeta Nggak ada, itu Pak. juga manusia, teman-teman. kan begitu kan? Nah, Tidak ada. tetap Oke. aja harus mengambil keputusan teologis bahwa makanya saya katakan tadi bahwa kalau memang betul-betul dia itu sudah bertobat, maka perlu ada bimbingan khusus di dalam pernikahan itu. Karena ini adalah orang dewasa ya, sudah pernah menikah, sudah punya pengalaman hidup dalam rumah tangga. Makanya perlu ada dilihat pertobatannya, soal menghakimi, mengadili, menghukum, pertobatan, pengampunan itu urusannya Tuhan, bukan Yes. urusan kita. Iya, Yang iya. terpenting adalah bahwa gereja itu mengarahkan orang ini untuk betul-betul dalam pertobatan supaya bisa membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Ya, ini. Jadi Iya, iya. kalau mereka nanti, kita tidak bisa memaksa orang untuk menikah, itu haknya orang. Kamu harus hidup sendirian loh. Kamu tidak boleh menikah lagi. Pendeta bisa gitu, hamba Tuhan bisa ngomong gitu ya. Kamu tidak boleh menikah lagi. Tapi Karena kenyataannya, mungkin hamba Tuhan ini terlalu ya pendiriannya seperti itu. Karena Alkitab bilang tidak boleh diceraikan, tidak boleh menikah lagi. Ya. Mungkin punya konsep seperti itu. Tapi bertanggung jawab tidak dengan masa depan hidup dia. Nanti kalau tua, misalnya dia belum punya anak misalnya. Ya, Dia itu tua sosiologisnya. Iya, ya, Pak, secara ya. sosiologis. Tetapi bagaimanapun juga, apapun yang terjadi di dalam masalah sosial, gereja tetap harus bertanggung jawab, gereja tetap harus bisa berani mengambil keputusan. Dan seorang hamba Tuhan harus berani mengambil sebuah keputusan dengan mempertanggungjawabkan secara teologis. Ketika dia melakukan sebuah pernikahan, itu tanggung jawab ini, beban seorang gembala itu besar. Ya berbeda kalau mengajar di kelas itu, ya diskusi kelas. ya, saling diskusi. Tetapi kalau seorang gembala yang ada di lapangan, ketika dia mengambil sebuah keputusan, dia akan mempertanggungjawabkan keputusan teologisnya dan dia juga memiliki beban moral. Itu, Iya, iya, iya. seperti itu. Jadi memang seorang gembala itu memang
ya cukup berat ya, seperti itu. Terlebih-lebih ketika kalau di kota besar sih mungkin tidak begitu terasa. Tapi kalau di Jakarta itu mungkin tidak begitu terasa. Tapi kalau yang di masyarakat daerah, di perkampungan, hal seperti itu terjadi, wah ini bebannya cukup berat. Iya, betul. Nah, begini. Pak, tapi kan disebutkan Pak di dalam Matius 19 nih ya. Ayat 9, Yesus sendiri berkata kan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa tadi menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina tuh Pak. Jelasin teologinya. Berarti mana kita ikuti nih Pak? Teologi atau sosiologi nih? Karena kan dua jalan yang berbeda tadi ya Pak. Iya. Jadi masalah sosial, gereja harus bisa menjawab. Ya, masalah sosial gereja harus bisa menjawab. Ini sangat luas sekali ya, misalnya dengan adanya banyak musibah bencana alam, misalnya. Ya. Gereja harus bisa menjawab kesulitan-kesulitan sosial. Nah, ketika ada masalah sosial seperti pernikahan begini, ada pernikahan kembali, gereja harus bisa menjawab seperti itu. Apakah mau dinikahkan kembali atau tidak? Setiap pendeta, setiap hamba Tuhan bisa memiliki penafsiran yang berbeda. Bisa berbeda. Boleh dinikahkan dan tidak boleh dinikahkan. Tetapi nyatanya kebanyakan juga masih tetap bisa menikah. Iya toh Pak. Iya. Bukti kan saya kemarin di awal yang saya cerita sama Pak Timotius, bicara kita yang pertama itu yang waktu itu bahwa papa saya aja diberkati lagi tuh. Tapi memang tidak di gereja Pak, di rumah. Bukan, nggak tahu perbuatan apa sih nggak ngerti, tapi diberkati tetap sama seorang gembala begitu. Iya. Masalah di rumah, mungkin kalau tempat itu secara teknis, tetapi yang terpenting adalah doa berkatnya itu. Ini doa berkatnya ini loh. Iya itu. Itu sekarang termasuk sah atau enggak Pak? Kadang-kadang kita terlalu memanipulasi bahasa. Kata-kata, Satu, ini tidak boleh diadakan di gereja. Karena yang cewek sudah hamil duluan misalnya. Iya. Tidak boleh di gereja. Ya nggak apa-apa, di restoran aja. Iya. Tapi juga ada yang sama-sama masih berjaka, masih gadis, pemberkatan juga di restoran. Oh iya. Apa bedanya? Iya, realita Iya, yang terjadi ya, nah, Pak. seperti itu. Bukan di restoran, maka malah ada yang di pantai seperti itu. Iya banyak ya Pak ya. Gitu kan. Kita lihat di Nah, sekarang zamannya film-film juga banyak. Sekarang zamannya udah beda. Iya sih, Nah, benar. seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau masalah doa, ini bukan doa pemberkatan. Iya. Ini pendeta ini dosa loh. Bilang apa namanya? Bukan pemberkatan. Tidak ada penumpangan tangan. Bahkan ada yang tidak mau menumpangkan tangan. Waduh, ini Alkitab katakan siapa yang tidak merasa berdosa, Yesus bilang lempar dulu nih. Iya betul. Lempari orang itu dengan batu kan? Iya, dikalungkan di lehernya ya Pak ya. Jadi kan kita merasa seperti kita ini orang yang paling suci, kan begitu kan? Kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, kita harus berkeyakinan bahwa kalau memang kita sudah sungguh yakin mau memberkati pernikahannya, ya setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan konseling yang cukup panjang dan dalam, kita harus berani mengambil keputusan untuk menikah. Apa sih bedanya menikahkan dengan kita doakan dengan pemberkatan penumpangan tangan? Sama kan, hanya masalah teknis. Iya toh? Enggak Pak. Bapak aja bisa kok numpangin tangan mendoakan. Iya betul. Kan gitu toh? Sama semua. Artinya kan berarti ini kan sebenarnya pernikahan kedua itu memang dari segi Alkitab atau teologi itu memang tidak ada ya Pak ya. Itu tidak berlaku. Bahasa sederhananya seperti itu ya Pak. Untuk pertegasnya, yang namanya pernikahan kedua itu ya memang nggak dilegalkan dalam Alkitab memang tidak ada. Iya. Tapi dalam konsep atau sudut pandang sosiologi, itu masalah gereja sosial harus bertanggung jawab supaya artinya kondusif. Iya. Nah, kalau dalam case ini Pak, artinya kan kita bicara mengenai Alkitab. Nah, sudut pandang Alkitab kan memang dikatakan salah. Kalau Bapak tadi kan Tuhan itu pengasih anugerah, yang jadi hakim kan memang Tuhan. Antara benci dan kasih tadi ya. Yes, tetap betul. Allah mengasihi, tapi juga Allah membenci. Tadi kan gitu. Iya, itu artinya kan Tuhan yang tahu ya Pak, ini benar atau tidak. Nah, artinya saat orang yang hidup dalam pernikahan kedua itu, apakah dalam sepanjang perjalanan hidupnya dia tetap hidup dalam perzinahan? Kalau dalam sudut pandang Alkitab Pak, meskipun kita bukan Tuhan, kita nggak tahu ini orang udah bertobat atau enggak. Tetapi ya mohon maaf, namanya orang udah menikah, pasti kan dia pengen tetap berhubungan seks ya. Sederhananya gitu kan. Artinya kan tetap
ada perjinahan, dan itu berulang kali. Itu konsep teologi yang artinya Alkitab berkata, kalau lu nikah lagi ya berarti lu berzina. Berarti saat lu berhubungan dengan istri atau suami lu yang kedua, berarti yang lu lakuin adalah zina. Nah itu seperti apa Pak? Kita harus menjawab. Ini menarik ini. Jadi begini, saya katakan tadi bahwa kita perlu memproses dalam konseling itu bahwa orang itu pertama dia itu bercerai karena persoalan apa? Cerai itu karena masalah apa? Ya kalau kita lihat case-nya kan macam-macam kan? Macam-macam. Tidak Ekonomi, cocok lah. Intinya kan KDRT, begitu, Pak. Bisa tidak cocok, bisa KDRT, KDRT ya. bisa suka kawin cerai, Ya, dan lain memang sebagainya, dasarnya ya. seperti atau itu. kita sudah tidak jodoh lagi. Iya. Bisa jadi seperti Iya. itu ya. Nah, jadi persoalannya apa? Itu. Yang kedua, perlu ada pembinaan. Kalau sudah ketahuan kamu kemarin cerai kenapa? Nah, itu kan. Ini perlu ada pembinaan, artinya adalah orang ini perlu dituntun untuk betul-betul bertobat. Orang ini perlu dituntun untuk betul-betul bertobat sebelum dia menikah. Sebelum menikah. Makanya dalam proses konseling itu mereka harus hamba Tuhan yang melayani harus betul-betul memastikan bahwa dia itu sudah bertobat. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika pertobatan itu sudah terjadi, sedangkan Tuhan saja mengampuni kok. Tuhan mengampuni kok. Orang ini sudah betul-betul bertobat. Orang ini sudah betul-betul bertobat dari kehidupan dia dan mau membangun sebuah rumah tangga yang baru. Kalau orang ini sudah bertobat, Tuhan sudah mengampuni. Ya, saya percaya bahwa pernikahan dia juga akan diberkati oleh Tuhan. Oke. Karena Tuhan ini kan yang diinginkan kan sebuah pertobatan. Sebuah pertobatan. Itulah pentingnya ada sebuah bimbingan konseling yang lebih panjang sampai orang itu betul-betul menyadari kesalahan dia. Pertobatan, sehingga di kehidupan yang baru dengan suami atau istri yang baru itu, hidupnya memang dalam sebuah pernikahan Kristen yang artinya mereka dewasa dalam rohani. Jadi mungkin intinya gini, Ben. Kalau bahasa masa kini, kalau boleh saya terjemahkan dari penjelasan Pak Marty ya. Tadi kan bilang pernikahan itu kan untuk suatu seseorang yang sudah bertobat ya Pak ya. Jadi kan mungkin kan ya dosa yang lama, dia bercerai dengan yang suaminya atau istri yang lama, sudah Tuhan lupakan. Kalau memang benar-benar dia untuk menjalin bertobat dengan sungguh-sungguh, tentunya pasti Tuhan akan berkati ya Pak ya, pernikahannya ya Pak ya. Tapi Tuhan aja mengampuni kok. Gitu. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bahwa pertobatan orang itu dari kehidupan lamanya, dari perceraiannya itu. Seperti itu. Setelah dia betul-betul bertobat, maka baru ada bimbingan konseling yang lebih lagi ya, berjalan konseling seperti biasa. Tetapi pertobatan itu harus dituntun, orang itu harus dituntun dulu untuk mencapai pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah seperti itu. Karena fakta bahwa kita tuh tidak bisa melarang orang menikah, kita malah dosa loh, kan gitu tuh. Ya, kita melarang orang mau menikah kalau dia itu gereja tidak mau memberkati. Kalau dia nikahnya tidak secara Kristen gimana? Ya lebih berat ya Pak. Oh iya kan? Ataupun yang tadi mereka akhirnya kumpul kebo terus ya Pak ya. Kumpul kebo. Akhirnya malah sah gitu ya Pak. Atau malah mungkin dia ya minta maaf misalnya nikah siri datang ke apa ya tokoh agama datang. Udahlah nih gereja kita nikah siri aja lah. Yang penting kan Tuhannya sama. Dia pikir begitu gimana coba? Orang bisa melakukan hal seperti itu. Nah ini makanya gereja harus bisa mengambil tanggung jawab ini dan tidak bisa menolaknya. Yang terpenting adalah bahwa pertobatan sungguh-sungguh itu harus betul-betul ada, harus nyata kelihatan di sana. Bapak ini mohon maaf Pak, pertobatan yang sungguh-sungguh harus nyata dan benar-benar ada. Nah, untuk saat ini sih kebanyakan dari kita, bahkan saya sendiri pun mengukur sebuah pertobatan dengan sesuatu yang terlihat. Artinya contoh saat saya melihat ada rekan saya dulu nikah dengan yang pertama, terus cerai, akhirnya menikah dengan istri yang baru, suami yang baru. Mereka konteks dalam hal perekonomian lebih meningkat. Artinya, buktinya gue tetap itu kok sekarang malah lebih jaya dibandingkan dengan istri gue yang dulu, suami gue yang dulu. Nah, yang kami pengen tahu itu adalah pertobatan yang nyata dalam hal hubungan keluarga.
itu yang seperti apa? Karena saat ini kan tentunya yang mencari jawaban adalah orang-orang yang sudah dalam pernikahan kedua ini. Mereka kan perlu tolak ukur yang nyata. Karena pertobatan, kalau buat kita secara Kristiani kan berkata bicara mengenai buah-buah roh. Tapi realita yang terjadi kebanyakan mengukurnya adalah dari jabatan, karir. Gue nikah dengan si A, sekarang karir gue makin menanjak. Gue nikah dengan si B, akhirnya kekayaan gue makin bertambah, aset gue makin banyak. Nah itu gereja atau Alkitab sebenarnya menjawabnya seperti apa, Pak? Ya, jadi kita tidak bisa bahwa ketika kita menikah kita berpikir bahwa saya menikah dengan ini ternyata dia bawa keberuntungan nih. Iya, bawa hoki ya. Cerai terus nikah dengan ini kok malah keberuntungannya jauh lebih bagus. Nanti bisa jadi tak cerai tak cari lagi nih. Iya, karena ini pokoknya susah gini. Wah ini bahaya nih konsep begitu kan. Bicara Hong Shui dan Feng Shui nih. Dan hoki. Ini bahaya. Dan jadi mungkin, wah ini kalau gitu saya nanti cari perempuan, cari wanita yang modelnya yang kayak gini nih. Siapa tahu hokinya bagus nih. Nah. Itu sudah model nikah bisnis ini. Oke. Yang dilakukan raja-raja zaman dulu ya, Pak. Itu nanti udah dapat untung gede. Wah ini kayaknya untungnya udah mulai nipis nih. Cerai lain lagi. Itu namanya hobinya kawin cerai. Gitu. Iya benar. Iya kawin cerai. Cuman begini. Menurut saya sih yang terpenting adalah ketika orang itu mau menikah kembali, seorang hamba Tuhan yang akan melayani harus bisa menggiring atau mungkin menolong dia membuka kehidupan dia, membongkar hidupnya sampai dia menuju kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Intinya di situ ya, Pak. Setelah pertobatan itu terjadi, barulah dibimbing dalam konseling pernikahan. Seperti itu. Jadi menyadari kesalahan dia dulu. Menyadari perbuatan dosa dia dulu. Agar tidak terjadi perceraian berikutnya. Betul. Karena tanpa ada pembongkaran hidup, maka akan bisa terulang kembali. Jadi ketika terjadi pembongkaran hidup, di situ nanti akan terjadi sebuah pertobatan. Nah, sebelum dia dinikahkan kembali, maka perlu ada pembongkaran hidup dan juga pertobatan terlebih dahulu. Ketika pertobatan itu sudah terjadi, saya percaya bahwa Tuhan menerima pertobatan setiap orang yang datang kepada Dia, karena Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ya, jadi Allah datang untuk memberikan kelegaan, Allah datang untuk memberikan pengampunan, Allah datang memberikan anugerah buat kita. Ketika ada orang bertobat di hadapan Tuhan, maksud Tuhan tidak mau terima sih? Yes. Kalau ada orang yang bertobat, Tuhan saya sudah minta ampun, saya sudah betul-betul melakukan sebuah kesalahan, saya telah menceraikan istri saya. Siapa tahu dengan kesadaran itu akhirnya dia minta lagi istrinya untuk bisa rujuk. Nah, kan siapa tahu ya, kan begitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi fokusnya kita di pertobatan dan ada healingnya, Pak. Betul. Pemulihan dalam pribadi orang itu. Kenyataannya nih ya, ada juga kasus begini kan. Ini anggap aja seorang laki-laki lah. Karena kita tahu tingkat perceraian itu gara-gara banyak laki-laki yang berselingkuh daripada perempuan berselingkuh ya, Pak. Nih, kebetulan laki-lakinya berselingkuh, mereka cerai, istrinya kawin lagi, dapat suami yang tidak kebetulan. Kalau orang Barat bilang dilala, ya teman-teman, dilala. Suaminya juga tukang selingkuh lagi, Pak. Dia nggak tahan lagi, cerai lagi. Dapat yang ketiga, begitu terus itu gimana, Pak? Yang salah dapat mereka suaminya atau istrinya yang nggak bilang nggak bertobat, coba? Apes ya berarti. Iya, apes. Suaminya dikatakan apes, tuh, Pak. Kan bisa saja toh. Misalnya yang memang yang perempuan ingin membangun bahtera rumah tangga yang baru, ternyata dapat suaminya yang begitu-begitu juga. Nah, itulah sebabnya penting sekali ketika akan menikah itu, perlu ada pembongkaran hidup, baik laki-laki maupun perempuannya. Ya, baik laki-laki maupun perempuannya. Kalau perempuannya itu juga seorang janda misalnya, janda. Ini juga perlu ada pembongkaran hidup dua-duanya. Dicari kenapa mereka itu bercerai dulu. Nah, jadi ada perlu pembongkaran hidup sampai ketemu. Ya, kehidupan mereka dibongkar seluruhnya. Dan kemudian diarahkan untuk dalam pertobatan, seperti itu. Ya ini. Jadi kalau orang itu sudah ada pembongkaran hidup, bertobat, dia mau memulai kehidupan yang baru dengan rumah tangga yang baru, ya Tuhan pasti memberkati di sana. Amin. Kalau terulang kembali, nah memang dia berarti mendustai Tuhan, bukan mendustai, ya kan?
Dia pertobatannya pertobatan yang palsu. Bukan Tapi kan mendustai bukan pendeta ya. istrinya Pak, suami yang melakukan ayo. Ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Misalnya dia melakukan, Oh, bisa jadi Mas, sekarang juga perempuan Nah. berani menceraikan suami. iya Pak. Kamu tuh gajimu seberapa? Udah kamu nggak bisa ngidupin keluarga, cerai Ya, aja. itulah. Misalnya gitu. Betul, Iya kan? betul, betul. Bisa- Nah terjadi kalau seperti ini itu. Pak, yang perempuan yang nasibnya apes ini nih, Nah, lebih baik dia menikah lagi Iya, atau atau dia tetap melajang. menjomblo. Iya, menjomblo. Tadi Gimana? karena tadi dalam iya. kontes dia bilang tetap pelajang aja kan lebih Pelajang baik tuh. aja ya? Iya. Ya, Alkitab katakan lebih baik tetap aja. Tapi kalau nggak kuat berarti yang gatel perempuannya ya Pak, bahasanya gitu ya. Gimana? Persoalannya begini, secara psikologis ya, orang hidup itu kan perlu teman. Psikologis Sudah ya. terbiasa kita itu hidup berdua dengan suami Iya. dengan istri. Hmm. Itu kalau hidup sendiri itu rasanya berat. Ketika usia masih di bawah 50 tahun ya. Ketika di bawah 50 tahun, Iya. kita itu kadang Iya, perlu bisa teman jalan untuk aku. bisa diajak jalan ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Karena kalau kita itu pergi kemana berdua tuh rasanya juga enak. Berbeda Iya, dengan beda usia ya. yang sudah di atas 60 tahun ya. Di atas 60 Anaknya tahun. sendiri ya Pak. Ya lebih, kalau sudah tidak ada istri, tidak ada suami, ditinggal meninggal misalnya. Ya sudahlah, sudah usia, anak-anak sudah gede-gede misalnya Iya. seperti itu kan. Jadi memang masalahnya tidak semudah itu. Jadi ketika usia kita masih punya anak, mungkin anak kecil itu masih butuh ibu ya, butuh ibu, atau anak itu masih butuh kasih sayang dari orang Orang tua. Ya seperti itu perlu dipikirkan iya. juga. Tetapi yang terpenting itu tadi kembali bahwa ada perlu pembongkaran hidup dari kedua-duanya. Perlu ada pembongkaran hidup dari kedua-duanya sampai diarahkan kepada sebuah pertobatan yang betul-betul mengalami pertobatan. Dan Oke. baru dilakukan konseling pranikah. Seperti itu. Dua-duanya laki-laki perempuan. Jadi kesimpulan kalau boleh saya simpulkan Pak, tolong Iya. mohon dikoreksi ya teman-teman sekalian semua. Pada dasarnya pernikahan secara Kristiani Mm-mm. tidak boleh ada perceraian dulu. Itu harus kita pahami teman-teman. Benar ya Pak ya? Iya. Pernikahan secara Kristiani apapun yang terjadi tidak boleh ada perceraian secara Alkitabiah ya Pak ya. Iya. Betul. Dan tapi pada kenyataannya setelah terjadi perceraian apapun itu alasannya atau KTRT tidak cocok dan lain-lain sebagainya, ekonomi, dan ingin menikah lagi, tetap kesimpulannya benar nggak Pak Mardi bahwa secara Alkitabiah, secara Dilarang. teologi tetap dilarang ya. Iya. Tapi balik lagi teman-teman semua, bila memang yang namanya tadi Allah itu sumber pengasih, yang menghakimi pun juga bukan seorang pendeta, bukan siapapun juga di antara kita, saudara kita, tetap yang menghakimi itu Tuhan. Yang memberi pengampunan itu juga Tuhan, yang memberi kasih karunia juga Tuhan. Maka bila mana untuk melanjutkan pernikahan kembali, hendaknya kita benar-benar dalam keadaan pertobatan yang sungguh-sungguh. Iya, Gitu ya Pak iya. ya. Ada pembongkaran hidup. Ada pembongkaran hidup dan juga untuk bukan hanya untuk main-main. Karena yang kita bahas di awal teman-teman, saya ingatkan lagi bahwa pernikahan itu adalah mulia, agung dan mahal harganya. Benar. Begitu Pak Marti Iya, mungkin ya. Iya. Jadi istilahnya bukan tidak menutup kemungkinan perceraian terus kita lakukan pernikahan lagi, tapi hendaknya mari kita koreksi diri kita sendiri bahwa persiapkan dengan benar-benar bahwa hidup kita itu benar-benar hidup yang harus penuh dengan pertobatan bila mana kita ingin menjalankan pernikahan kembali gitu ya Pak Iya. ya. Hmm. Tapi sekarang konsep kesimpulan tadi dari Pak Marti, saya katakan teman-teman bahwa sebetulnya tidak boleh bercerai dan tidak boleh ada perceraian. Gini, bukan tidak boleh kawin lagi, karena untuk menikah lagi berarti harus ada perceraian dahulu. Yep. Secara Kristen ya, kita bicara secara Kristiani ya. Untuk menikah lagi berarti harus ada perceraian dahulu. Yang pertama, yang konsep pertama, apapun yang terjadi sebetulnya secara Alkitabiah yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia. Mungkin begitu ya Iya. Pak Marti. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Bino atau dari Pak Marti Jadi sendiri Pak Mardi monggo Pak. Baik, jadi untuk saudara-saudara, penyampaian ke seperti teman-teman ya. disampaikan oleh kawan saya tadi, Pak Samuel, Iya. bahwa memang tetap pegang prinsip utama, tidak ada perceraian. Betul. Tidak boleh ada perceraian. Ini yang Yes. Alkitab katakan, yang Yesus katakan sendiri buat Betul. kita. Jadi apapun alasannya, memang tidak boleh ada perceraian. Dan kita harus bisa mengusahakan dan Yes. mempertahankan rumah tangga kita. Makanya siapkan diri Anda dengan baik sebelum pernikahan. Jangan salah pilih, ya. Doakan dulu sebelum saudara cari pasangan. Apakah betul ini calon yang Tuhan berikan?
Jangan hanya karena cantik, ganteng, dan banyak duitnya, ya toh. Tapi coba didoakan dulu, bergumul dulu sama Tuhan Yes. sebelum pacaran. Betul. Setelah pacaran didoakan lagi, bener nggak nih jodoh saya? Seperti Iya. itu ya. Jadi kalau sudah betul yakin dikasih tanda sama Tuhan, silakan saudara mengambil keputusan. Tetapi satu prinsip, tidak ada perceraian di dalam rumah tangga Kristen. Yes. Nah Pak, pesen Pak, ini kalau ada keluarga yang saat ini nganggap, aduh aku untuk bojo iki rugi ya, kayak gitu, gimana itu Pak? Ya tadi balik lagi mungkin prinsip tadi. Nah ini harus ada pesan yang real gitu loh Ah, Pak, supaya yang harus mungkin seperti saat apa. ini teman-teman yang melihat gundah ya, pengen bercerai gitu maksudnya. Iya, Ada niatan pengen bercerai saat Aduh, ini ya. aku entuk kue kok rugi. Iya. Maksudnya gimana? Lu gitu jadi pengen bercerai gitu Ya mereka. pengen bercerai, artinya tuh, aduh aku apa ya bahasanya wong Jawa tuh sering ngomong apa ya? Kayak bobor atau apa gitu ya Pak. Saya tuh Rugi bandar. rugi bandar gitu. Tekor. Tekor aku. Aduh, Bos, bojoku pertikahan ada begini. tekor-tekoran sih, Bos. Nah kan saat ini kita nggak tahu teman-teman di luar sana. Ya, makanya sih itu tadi saya katakan supaya saudara nggak Kita harus tekor, dikuatkan ya. ya. Saudara nggak tekor Harus dengan di-charge ya. pasangan hidup saudara. Saudara itu nggak merasa rugi, sudah jelek, nggak banyak duitnya, ya. Udah terlanjur nikah ya, udah Pak. terlanjur nikah, karena stok udah habis mungkin. Iya. Nah, jadi kalau saudara sekarang ini sedang gundah gulana, berpikir ini kok saya berumah tangga dengan si A, si B ini kok rasanya kurang pas, pikirkan kembali, doakan kembali. Anda tidak perlu berpikir karena setan selalu berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Oke. Setan akan mencari celah satu titik kecil pun dia akan masuk. Yes. Makanya kalau Alkitab katakan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam. Jadi jangan diberi satu celah sekecil apapun. Tutup semua celah supaya iblis tidak masuk di dalam rumah tangga kamu. Amin. Kalau saudara merasa, ini aku dapat suami, dapat istri kayak gini, rugi, udah nggak cantik, nggak seksi, udah aduh. Jangan berpikir seperti itu, karena itu adalah keputusan saudara, dan itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Itu berkat ya Pak? Berkat. Bentuknya seperti apapun Berkat, ya? ya. Jadi itu sudah anugerah ya. Oke. Anugerah dengan nasib beda ya, Ben, Oh ya? beda. Wah, ini Oke, nasibnya baik. dapat yang kayak gini ya. bukan Oke, ya. oke. Ya, itu adalah memang karena Alkitab katakan itu tulang rusuk kita ya, Oh, tulang iya. rusuk kita. Ya kebetulan memang modelnya kayak gituan sih. Ya enggak ya, semuanya baik di hadapan Tuhan. Amin. Semua amin. ciptaan Allah, dan itu sudah menjadi keputusan kita. Tetap pegang teguh prinsip firman Tuhan. Siap. Jangan kasih celah si iblis, karena iblis akan selalu merusak rumah tangga Kristen. Ya, Iya. teman-teman, maka dari itu sekali lagi saya pesan kepada teman-teman semua, kalau dalam masa pacaran saat ini untuk menghadapi pernikahan, tolonglah jangan investasi dulu Oh, jangan sebelum dulu. semuanya disahkan oleh Oleh Tuhan ya. oleh Tuhan. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda saat ini sedang berpacaran dengan berpacaran yang kudus. Karena pernikahan itu bukan untuk main-main ya. Iya. Pernikahan secara kekristenan hanya untuk satu kali seumur hidup Iya. kita. Amin. Jadi perbincangan yang kita lakukan saat ini mungkin kita berbicara dari sisi Alkitabiah, sosiologi, dan yang terjadi memang Psikologi gitu. psikologi kita. Jadi segala sesuatunya kita harus persiapkan dengan diri kita dahulu, bagaimana pertobatan kita dengan sungguh-sungguh untuk kita memulai kehidupan kita yang baru gitu ya, dalam menghadapi suatu pernikahan. Apakah itu pernikahan yang pertama ataupun akan pernikahan yang menuju ke dua ya. Gimana nih Pak? Tapi tadi sekali lagi loh ya, prinsipnya loh ya, Prinsipnya aja. tidak ada perceraian di dalam kekristenan. Iya. Artinya mungkin maksudnya seperti ini ya Pak. Yang saat ini sedang menghadapi di pernikahan kedua ini, intinya tetap hidup dalam pertobatan. Betul, betul. Karena Tuhan adalah Maha Pengampun, Yes. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Yes. Dengan kita terbuka, kita membongkar seluruh kehidupan kita. Yes. Supaya kehidupan yang lama, pernikahan yang dulu, yang artinya kita mengalami kegagalan, pernikahan ini Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Iya. Intinya di pertobatan itu ya, di pernikahan kedua. Oke. Iya. Dari saya sudah cukup, mungkin. Iya, Oke, kemarin Ya. kita sudahi saja. Ya. Terima kasih, Pak Mardi Thank you, untuk sama-sama. Pak waktunya. Mardi atas Yesus waktunya memberkati. saat Sama-sama. ini. Ya, kebetulan teman-teman kita ada di dalam STPI ini, wilayah Iya. STPI. Nanti sedikit saya ambil cuplikan-cuplikan, barangkali tertarik untuk berkuliah di STPI Iya, ya Pak ya, di Betul. Semarang tepatnya. Oke, shalom, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa sekali lagi Subscribe. share, subscribe Share ke teman-teman ya. teman-teman lain yang mungkin saat ini sedang gundah. Gunda gulana. Ya, apa yang harus saya lakukan ini ya? Yang merasa tekor. Ya, dan semoga perbincangan kita menjadi berkat bagi teman-teman semua. Yep. Oke? Sekali lagi Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Ayo. Shalom. Ya.